Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainatul Mufaridah dan rekan saya Fali. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan Islam. Pendidikan dan pengajaran memiliki kata yang hampir sama, yakni menunjukkan suatu proses transformasi ilmu maupun nilai dari pendidik ke peserta didik. Pendidikan Islam tergambar jelas dalam Al-Quran, firman Allah surat Al-A'la 1-5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari ayat ini banyak orang yang bertanya-tanya, yakni pertanyaannya membaca apa dan apa yang perlu dibaca. Nah, saya akan menjelaskan. Menurut Baikuni, ayat tersebut mengandung perintah agar manusia itu memiliki keimanan yang berupa keyakinan adanya kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Juga mengandung pesan ontologi tentang sumber ilmu pengetahuan. Nah, di situ mengandung sumber ilmu pengetahuan. Pada ayat tersebut Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca, sedangkan yang dibaca itu objeknya bermacam-macam, ada berupa ayat Al-Quran yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan hal ini terkandung dalam surat Al-A'la. Kita bisa menarik kesimpulan jika dikaitkan dengan dari segi ontologi, pintu pertama yang dilalui oleh ilmu akan masuk ke dalam ingatan. Jadi ilmu yang kita cari itu akan masuk ke dalam ingatan. Nah, apa sumber ilmu itu dan apa yang kita cari? Dari mana ilmu tersebut ada? Maka ilmu itu bersumber di Al-Quran dan semesta alam, di alam maupun tertulis dan yang tidak tertulis. Nah, dari sisi aksiologinya, penerapan kita sebagai manusia, kalau kita sudah mencari ilmu, kita membaca ilmu, penerapan kita di kehidupan sehari-hari itu yang disebut epistemologinya. Jadi kita mencari sumbernya, kita mempelajarinya, dan kita akan menerapkan di kehidupan. Next, pembahasan kami yang kedua yakni tentang tipologi materi dalam Al-Quran, perspektif sosiologis filosofis. Perspektif Al-Quran atau Islam tentang ilmu dapat diketahui atau dapat kita baca dalam Al-Quran itu banyak yang menjelaskan tentang ilmu, bahkan sampai terulang 854 kali, yakni mengenai kita atau Allah memerintahkan kepada umatnya untuk mencari ilmu. Sesuai dengan firman-Nya, barang siapa yang mencari ilmu atau berada di majelis-majelis untuk menambah ilmu, maka derajat kita akan dinaikkan. Jadi derajat manusia itu akan istilahnya akan dijunjung atau diangkat oleh Allah karena kita mencari ilmu. Kita akan membahas tentang aliran dalam pemikiran pendidikan Islam. Yang pertama, aliran konservatif. Aliran ini membahas tentang ilmu yang dibutuhkan manusia dalam keadaan sempit maupun luas. Ilmu yang pertama harus kita pelajari yakni ilmu berupa keagamaan seperti hadis, ulumul hadis, usul, nahwu, dan saraf. Ragam ilmu yang wajib kita tuntut pertama dalam aliran ini. Yang kedua, kita harus mempelajari ilmu untuk kepentingan dunia seperti kedokteran, kesehatan, ilmu logika, ilmu ketuhanan, ilmu kealaman, dan masih banyak lagi. Implementasi aliran ini dalam belajar mengajar akan menggunakan metode mujahadah dan riyadah serta bimbingan dan nasihat. Beliau menyetujui adanya pujian dan hukuman dalam proses pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran menurut aliran ini seorang pendidik itu harus memberi metode yang pas dan harus adanya pujian. Untuk apa? Untuk menambah kesemangatnya seorang peserta didik dan selalu memberi bimbingan dan nasihat agar peserta didik itu merasa dilindungi. Aliran yang kedua yakni aliran religius rasional. Aliran ini membahas tentang di antara ragam ilmu pengetahuan
pengetahuan dan implementasi dalam dunia belajar mengajar, mereka berpendapat pendidikan itu diibaratkan raja. Jadi, pendidikan akan dikatakan bijaksana apabila pendidikan akan memberikan kebaikan kepada peserta didik sebagai bekal, dengan menarik kesimpulan bahwa tujuan pendidik untuk melatih keterampilan juga membekali peserta didik untuk berakhlak karimah atau terpuji. Aliran ketiga adalah yakni aliran pragmatif. Implementasi dalam dunia pendidikan, Ibnu Khaldun sebagai tokoh mengklarifikasikan ilmu pengetahuan berdasar tujuan fungsionalnya, bukan berdasarkan nilai substansinya. Dengan demikian, ia membagi ragam ilmu menjadi dua kurikulum. Kurikulum pertama yakni bersifat instinktif, seperti ilmu keagamaan. Nah, yang kedua sebagai instrumental, yakni seperti bahasa Arab, ilmu hitung, logika, dan filsafat. Implementasi dalam dunia belajar mengajar pada aliran ini mengajarkan untuk menggunakan jalan pengajaran konsentris untuk mata pelajaran tertentu, dengan cara peserta didik diberi pelajaran tentang soal-soal mengenai cabang pembahasan, dan yang dipelajari pendidik memberi keterangan pembelajaran yang diberikan hendaknya bersifat umum. Jadi dengan demikian peserta didik dapat menarik kesimpulan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata atau pemilihan diksi kurang tepat, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Poin selanjutnya akan dijelaskan teman saya, yakni Falih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan dari penjelasan Mbak Ida tentang tema kita pada pertemuan kali ini, materi pendidikan Islam. Pada poin ketiga, poin materi pendidikan Islam dan kemajuan sains. Nah, pendidikan Islam baik secara lembaga atau mata pelajaran di sekolah umum saat ini sedang menghadapi tantangan yang sangat serius. Contoh persoalan seperti paradigma dikotomis. Pendidikan Islam ini sangat dipengaruhi oleh paradigma berpikir dualistik konfrontatif, sebuah paradigma berpikir yang membedakan dua hal yang berlawanan secara diametral dan berpotensi menimbulkan konflik. Pendidikan Islam terkenal atau dikenal terminologi seperti pendidikan agama dan umum, tradisional dan modern, kemudian keduniawian dan keakhiratan, dan lain-lain. Hal ini akan berdampak pada pembahasan materi pendidikan Islam yang cenderung mengabaikan persoalan keduniawian, contohnya sains dan teknologi. Padahal dulu pada masa kejayaan Islam, kita pernah menguasai dunia sains, kemajuan sains dan teknologi tersebut. Dan contoh persoalan lain kita kaji dalam Al-Quran sebagai landasan teologis umat Islam, banyak bicara tentang kosmologis dan kesemestaan. Penemuan baru dalam bidang genetika menjadi tantangan baru bagi pendidikan Islam yang masih terpaku dalam persoalan profesionalisme guru, metodologi pembelajaran, dan sarana prasarana. Pendidikan Islam memiliki cakupan antara lain membina, mengembangkan pendidikan agama Islam, yang titik beratnya terletak pada internalisasi nilai iman, Islam, dan ihsan dalam pribadi manusia Muslim yang berilmu pengetahuan luas. Nah, tauhid sebagai kunci pokok dalam kehidupan, konsekuensinya adalah manusia harus menguasai alam dan haram untuk tunduk pada alam. Menguasai alam itu berarti
menguasai hukum alam, dan dari hukum alam ini ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan. Nah, bila Islam ingin meraih suatu yang hilang untuk direbut kembali, jika ingin menguasai dunia, maka umat Islam harus menguasai sains dan teknologi melalui penelitian dan penemuan baru dalam pendidikan. Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa peran pendidikan Islam sangat utama pada kebersemangatan untuk melakukan penelitian agar muncul penemuan baru di bidang sains. Secara beriringan, umat Islam akan menemukan kemajuan. Lanjut pada materi umum dan agama di sekolah atau madrasah. Untuk mengetahui sebuah lembaga pendidikan umum atau madrasah dapat kita pecahkan dalam uraian yang saya akan jelaskan. Nah, di sini ada poin pertama. Lembaga madrasah didirikan atas hasrat, motivasi, niat. Niat itu rencana yang sungguh-sungguh dan semangat untuk menunjukkan nilai dan aturan Islam yang diwujudkan dalam visi misi, tujuan, dan program pendidikan. Sedangkan umum diselenggarakan karena tercapainya tujuan nasional terkait pendidikan. Nah, poin kedua, semua tenaga pendidik atau guru dalam madrasah harus beragama Islam. Sedangkan di umum tidak mensyaratkan agamanya supaya bisa masuk dalam sekolah umum tersebut. Poin ketiga, tujuan madrasah membentuk ulama yang intelektual, sedangkan umum berharap membentuk siswa menjadi seorang intelektual yang ahli. Poin keempat, mata pelajaran agama Islam dipecah menjadi beberapa bagian, sedangkan sekolah umum dijadikan satu, yakni PAI. Nah, poin 5, peserta didik diwajibkan memakai jilbab dalam sekolah madrasah khusus. Ya, yang diwajibkan ini khususnya ya diwajibkan untuk putri. Sedangkan umum menggunakan pakaian sesuai norma dan etika kehidupan. Dan poin ke-6, dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam, sekolah umum hanya didekati secara kajian kritis rasionalis, objektif, empirik, dan universal. Baik, itu tadi merupakan penjelasan presentasi kami dari kelompok 9 dengan materi pendidikan Islam. Saya akhiri presentasi kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.